Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Mungkin itu pengertian secara harfiah dan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu ada lagi istilah pembelajaran berdiferensiasi dari SMKN 1 Rambang Dangku Muara Enim. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Langsung saja kita sapa narasumber kita berikut ini, Bapak Junaidi, MPD. Selamat datang Pak di acara kami One Day One Innovation. Iya, terima kasih Mbak Erni. Baik, Bapak. Selamat pagi, sehat selalu ya Mbak Erni. Sehat ya? selalu, Ya. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan inovasi Bapak nih, ilmu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih Pak yang unik dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Karena secara harfiah mungkin different itu berbeda. Berbeda. Ya. Silakan dijelaskan gitu Pak. Iya, jadi setelah kami belajar banyak tentang kurikulum Merdeka, lalu SMK Negeri 1 Rambang Dangku juga ingin menerapkan, mengimplementasikan tentunya dalam pembelajaran sehari-hari ya. Nah, karena kami fokus sekolah vokasi yaitu SMK, maka kami membuat pembelajaran berdiferensiasi SMK Negeri 1 Rambang Dangku khususnya untuk sekolah vokasi. Jadi kalau kita berbicara tentang berdiferensiasi ya, terutama di sekolah kami SMK Negeri 1 Rambang Dangku, bahwa berdiferensiasi itu sebetulnya ada tiga bagian. Yang pertama yaitu berdiferensiasi secara konten, lalu diferensiasi proses dan produk ya. Nah, kalau kita fokus kepada siswa-siswi SMK ya, bahwa konten itu bicara tentang isi, tentang apa yang akan kita ajarkan. Nah, misalnya kita belajar matematika gitu. Nah, ketika kita bicara tentang konten, berarti kita di awal kita harus terlebih dahulu melakukan pretest terhadap kemampuan siswa. Betul. Nah, matematiknya ini sudah sampai di mana gitu. Jangan sampai kalau kita tidak berdiferensiasi, kita guru masuk kelas lalu mengajarkan topik itu untuk semua siswa. Padahal mereka berbeda. Padahal kemampuan mereka berbeda. Nah, apakah siswa, jadi kalau berdiferensiasi secara konten, misalnya kita kalau ada 30 siswa di dalam kelas, kita bagi kemampuan matematiknya sampai di mana. Kalau ada grup-grup ya? Ada grup-grup. Gitu. Jadi misalnya ada siswa yang dia masih low gitu, masih baru bisa levelnya di basic gitu ya. Berarti kita harus mengajarkan yang basic tadi agar dia mencapai ke intermediate dan seterusnya gitu. Jadi begitupun demikian. Jadi berdiferensiasi di vokasi, saya katakan kepada guru matematik misalnya, jangan mengajarkan berhitung yang memang tidak dibutuhkan oleh industri atau dunia kerja. Betul. Gitu. Mengapa kita di SMK misalnya mengajarkan hitungan-hitungan yang integral atau XY kuadrat gitu. Apakah itu penting di dunia? Gitu benar ya, mungkin untuk sekolah umum mungkin perlu karena mereka akan melanjutkan kuliah dan sebagainya, menjadi peneliti. Tetapi kalau di SMK misalnya, bagaimana mereka nanti akan menjadi seorang marketing ya, seorang entrepreneur ya, berarti yang dibutuhkan adalah matematika dasar, membagi industri gitu, betul ya? Menghitung diskon kalau dia kerja di mall misalnya. Nah, kenapa kita harus ajarkan yang tinggi-tinggi sementara pencapaian anak sebetulnya belum sampai ke situ. Nah, itu secara konten tadi. Betul. Kalau secara produk, proses ya. Proses. Nah, kalau proses Mbak Irni, berarti kita harus mengetahui bagaimana karakter siswa. Kita tahu bahwa salah satu kebutuhan siswa, misalnya cara belajar, gaya belajar siswa itu ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio, itu secara umum ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan kalau anak kinestetik belajarnya seperti apa? Mungkin lebih ke
project, Mhm. lebih ke Iya, demonstrasi. Nah, yang visual mungkin dia harus lihat video lihat video, dulu, betul. lalu dia meng-create Iya, video dengan topik iya. tertentu, misalnya gitu Mbak Irni. Jadi, siswa kita sesuaikan. Nah, untuk Mhm. vokasi, jadi karena mereka merupakan siswa yang ada Nah, jurusan-jurusan, kompetensi apa. Nah, misalnya kalau dia di teknik bisnis sepeda motor. Nah, mhm, berarti kita berdiferensiasinya mungkin siswa lebih diarahkan pada praktik-praktik pembelajaran di bengkel, mhm. gitu. Jadi mereka kita buatkan yang namanya kelas industri. Betul. Ya, jadi itu berdiferensiasinya lebih fokus kepada dia bisa bekerja nantinya di industri sehingga kita buatkan dia kelas industri kerjasama Mhm. dengan pihak Mmm, luar ya mhm, yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa belajar. Nah, mhm, kemudian kami juga di sekolah misalnya membuat bengkel mhm, umum, ya mhm, bengkel sepeda motor mhm, yang anak-anak yang motornya perlu di-maintenance, perlu mhm, di-repair, misalnya mhm, bisa ke bengkel kami. Lalu anak mhm, itu langsung belajar, belajar mhm. marketing. Nah, itu berdiferensiasinya kalau di SMK gitu. Kalau produk tadi apa, Pak? Dalam hal produk? Produk, betul. Nah, produk misalnya kita pada mata pelajaran tertentu nih, ya Mhm, misalnya kita ambil contoh aja, walaupun kita tahu bahwa di SMK tetap belajar bahasa Indonesia. mhm, Nah, kami sudah mempunyai learning community di mana produk siswa misalnya belajar bahasa Indonesia. Nah, siswa ketika belajar, kita cari kemampuan siswa sesuai dengan talentanya, dengan mhm, passion dia. Ada mhm, siswa yang suka puisi, yang ekspresif orangnya. Nah, berarti siswa ini kita suruh baca puisi, mencipta puisi terlebih dahulu atau karya orang lain dibacakan. Berbeda lagi dengan siswa yang lain, siswa B, C, D yang mungkin kemampuannya di drama, di mhm, teater atau mengarang buku atau mhm, misalnya pidato mhm, gitu. Ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mhm, kita akan fasilitasi sehingga siswa-siswa ini produknya berbeda-beda gitu. mmm, Ada mungkin yang bahasa Indonesianya jago presentasi, yang mhm, suka YouTube mhm, misalnya, mungkin kita minta dia membuat presentasi lalu kirim di YouTube. Nah, mhm, sehingga diakomodir dong semua kebutuhan siswa mhm, berdiferensiasi tadi. Jadi tidak mhm. lagi kita belajar bahasa Indonesia hanya guru menjelaskan ceramah tentang kalimat Mhm, ini, misalnya kalimat awalan dia aktif, pasif gitu ya? pasif. Nah, sedangkan ketika kita berdiferensiasi mengakomodir kebutuhan siswa, anggaplah misalnya Mbak Indri ini orangnya ekspresif kan, Mhm, hobi berpidato mhm, atau baca mhm, puisi. Ketika guru meminta Mbak Indri ke depan kelas, mmm, bayangkan berapa multi efek, berapa multi skill yang mhm, bisa Mbak Indri mhm, kembangkan. mhm, Berbicara di depan kelas, mhm, berlatih emotional mhm, question, mhm, percaya diri, mhm, berlatih menulis, communication skill, mhm, public speaking public dan tidak speaking. menutup kemungkinan Mhm, Mbak Endri akan jadi sebagai siswa tadi akan jadi misalnya mhm, YouTuber mhm, atau misalnya pembawa acara dan mhm, lain-lain mhm. seperti itu. Jadi, sekolah yang berdiferensiasi ini bagaimana, apa namanya, guru ataupun dalam hal ini adalah pendidik gitu ya, Betul Mbak Endri. apa namanya, memperlakukan siswa sesuai dengan Sesuai dengan kebutuhan dan jenjangnya, kebutuhan dan gitu jenjangnya. ya. Ya, Person for special treatment gitu ya. you're right. Jadi, kita tidak memberlakukan sama pada setiap Sama, orang, tapi betul. mungkin, setiap orang mempunyai, special treatment. Special treatment, Oke. spesial ini ya, seperti kita nggak mungkin dong kita misalnya, meminta kupu-kupu menyelam Iya atau betul, meminta ikan naik ke atas pohon betul atau betul. terbang. Itu Jadi sesuatu yang tidak mungkin kan. disesuaikan dengan, apa, level-levelnya ya, Level dan kemampuan mana serta yang minat minat. anak Oh, tadi baik. gitu. Sepertinya kalau saya lihat ini sama seperti, menyadur atau sama dengan pendidikan sistem di luar negeri. Artinya, setiap orang itu dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya, di mana Betul, passion-nya. Jadi kita tidak betul. hanya memberikan, apa namanya, yang mereka butuhkan, tapi kita menggali apa sebenarnya sih minat dari mereka. Betul sekali Mbak Baik. Endri, Nah, iya. dalam hal menjalankan inovasi ini di sekolah Bapak nih ya, bagaimana tanggapan dari rekan-rekan guru dan bagaimana pula, respon dari siswanya? Iya, jadi setelah kami, laksanakan Mhm, selama 2 tahun terakhir ya, mhm, respon guru sangat baik walaupun mhm, beberapa memang mengalami kesulitan karena memang mhm. dibutuhkan kreativitas dan Betul, inovasi Mbak inovasi, Endri ya. kan.
Nah, akhirnya kami membuat learning community. Jadi Mhm. misalnya guru matematik kita buat learning community-nya, guru Mhm. bahasa Indonesia dan seni Mhm. seperti itu. Mhm. Nah, kami sudah 2 tahun, 3 tahun terakhir Mhm. ini melaksanakan misalnya pembelajaran seni budaya. Mhm. Jadi saya bilang, "Kenapa kita belajar seni budaya?" Misalnya menjelaskan apa itu seni, macam-macam seni, Mhm. untuk apa? Untuk apa? Kenapa Betul. kenapa kita tidak langsung mencari minat-minat siswa, misalnya Betul. ada yang main gitar, Ada di yang mau kelas ada menari yang gitu ya, menari, betul Mbak menyanyi Indri, gitu ada ya. yang puisi, Iya. ada yang teater. Nah, ini kita langsung nilai dari awal sampai 1 semester. Di Mhm. akhir semester, program sekolah kami adalah melakukan pentas seni dan Mhm. assessment Mhm. terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa dalam kelas. Jadi mereka perform gitu. Mhm. Mereka perform, ditonton oleh guru dan siswa, Mhm. secara maksimal mereka akan tampilkan. Nah, Mhm. artinya seni harus melahirkan seni juga gitu. Mhm. Iya, jadi tidak lagi kita hanya ceramah Mhm. menjelaskan apa itu seni, Mhm. tetapi lebih kepada, apa namanya, Praktek ya, praktikal substansinya, ya? Mmm. praktikal bagaimana mereka main gitar dan Mhm. siswa merasa menjadi sesuatu versi terbaru Mmm. mereka gitu. Mhm. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi akan Mhm. muncul orang-orang yang bertumbuh gitu Mhm. setiap Mhm. hari di sekolah gitu. Apalagi sudah dengan era digital ini, jadi mereka Betul, bisa Mbak Indri, upload gitu ya, betul. bisa apa namanya, melihat hasil karya Hasil mereka karya ditonton orang mereka lain gitu ditonton ya, orang, merupakan satu diapresiasi, kebanggaan gitu ya. merupakan suatu kebanggaan bagi Baik, mereka. dalam menjalankan apa namanya, inovasi ini Pak, apa namanya, apa sih kendala-kendala yang dirasakan? Betul sekali ya, kami jadi di awal agak sulit ya Mhm. melaksanakan ini, karena kita tahu bahwa kebutuhan siswa itu sangat Beragam, beragam betul. dengan latar belakang, Mhm. di rumah yang bagaimana, Mhm. kemudian, pembelajaran sebelumnya yang mereka alami Mhm. itu Mhm. sangat luar biasa Betul. berat ya Mhm. sebetulnya. Tetapi dengan adanya learning community ya Mhm. kami selalu membicarakan kebutuhan siswa Mhm. tadi ya. Mhm. Mhm. Jadi kami selalu berdiskusi. Jadi guru-guru di sekolah itu sudah ya aware ya Mhm. terhadap, pendidikan, bagaimana anak-anak ini harus kita kembangkan gitu Mhm. Mbak. Jadi tantangannya tadi ya dari siswanya, kadang mereka masih ngerasa belajar itu ya mencatat ya, Mhm. dalam tanda petik beberapa siswa yang sebelumnya, bertahun-tahun Mhm. diajar seperti itu, Mhm. mereka beranggapan ya belajar itu harus ada yang tertulis di Mhm. dalam buku gitu, Betul. padahal sumber informasi itu sangat banyak gitu. Betul Jadi betul. tugas guru sekarang adalah bagaimana menjadi fasilitator, Mhm. Mhm. memfasilitasi setiap kebutuhan dan, kompetensi anak kita di Mhm. SMK gitu. Baik, apa kalau boleh tahu nih berapa jumlah siswanya dan berapa jumlah gurunya gitu loh, Pak? Untuk sekarang guru kami berjumlah sekitar 30-an, Mhm. sedangkan siswa kami, sudah di atas 300 ya, jadi Mhm. merupakan sekolah kecil di dalam Sekolah kecil, hutan ya, tapi ya. dalam, terbagi di beberapa grade gitu ya, maksudnya grade, 10 berapa kelas gitu ya, 11 berapa kelas, 4 kelas. 4 Jadi kelas ya ya? kelas 10 Mhm. 4 kelas, Mhm. 11 4 kelas. Jadi kita ada 12 rombel yang Mhm. kami bina Mhm. sekarang. Jadi Mhm. bagaimana kami sekarang, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Mhm. ini ya untuk semua jenjang level Mhm. kelas itu. Baik. Harapan ke depannya terhadap, inovasi pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Ya harapan berikutnya Mhm. bahwa kita akan terus melaksanakan, pembelajaran ini ya Mmm. terutama guru-guru di Sumatera Selatan Mhm. ya Mhm. kalau bisa ya terus kita laksanakan di semua, Mhm. jenjang pendidikan Mhm. apakah itu di SD, Mhm. di SMP, dan di SMK, Mhm. SMA ya Mhm. kebetulan, saya juga sudah apa namanya, membuat YouTube tentang Mmm. pembelajaran, Mhm. membuat konten, Mmm. maksud saya video di YouTube yang sudah saya ini juga, di-share Mmm. juga Mhm. tentang pembelajaran berdiferensiasi Mhm. ini, Mhm. agar ya kita bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa tadi, Mhm. Mbak, harapannya. Jadi Mmm. semua anak-anak di Sumsel ya, bisa mendapatkan pendidikan yang hebat Mhm. ya. Mhm. Ya anak hebat harus juga punya guru yang hebat Betul, gitu. Iya, betul sekali, oke. seperti itu. Pesan-pesan ini Pak Iya. kepada inovator, juga mungkin kepada siswanya, dan juga mungkin kepada masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan Pak. Pesannya kepada siswa, Mhm. terutama guru ya, Mmm. tetaplah menjadi inovator, Iya terutama betul. di bidang pendidikan. Mhm. Jadi inovasi itu tidak harus berupa produk gitu, Mhm. tapi bisa berupa, jasa ya, Mhm. jasa semacam apa namanya,
apa namanya, penemuan yang sifatnya merubah, Mhm. apa namanya, sistem, Mhm. merubah cara ya, strategi Mhm. kita terutama dalam belajar mengajar ya, selain Baik, produk juga betul. tentunya kita bisa mencipta setiap hari, menemukan Mhm. apa-apa yang ada di kelas dan Mhm. kita bisa melahirkan best practice yang akan Mhm. menjadi inovasi kita, seperti itu. Baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, pertama Mbak Indri saya ingin mengucapkan, terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan karena Mhm. di tahun 2022 Mhm. saya dengan, pembelajaran berdiferensiasi sumber ilmu di SMK Negeri 1 Rambang Dangku mendapatkan, juara pertama Kepala Sekolah Inspiratif Nasional Mhm. dan di situ saya sangat diapresiasi oleh Bapak Gubernur dan Ibu Kabid, Ibu Mondia Boni, sehingga saya semakin bersemangat Mhm. ya. Jadi saya benar-benar Mhm. diapresiasi bahwa Pak Gubernur itu sangat mendukung ya Mhm. visi Sumatera Selatan untuk maju Mhm. bersama. Iya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru saya di SMK Negeri 1 Rambang Dangku, siswa yang selalu kolaborasi ya, setiap hari kita berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memajukan anak ya, bagaimana strategi apa yang harus kita kembangkan. Setiap hari kita Mhm. berdiskusi yang muaranya adalah pada pengembangan siswa kita di Mhm. sekolah. Sekali lagi terima kasih juga semua stakeholder yang sudah membantu kami mengembangkan sekolah, terutama SMK Negeri 1 Rambang Dangku sehingga menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demikian Mbak Indri. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Junaidi MPD dengan inovasinya, pembelajaran berdiferensiasi SMKN 1 Rambang Dangku. Mudah-mudahan, inovasi ini ke depannya lebih berkembang sehingga terciptalah, siswa-siswa yang mempunyai soft skill yang khusus, nantinya tidak hanya, mahir dalam hal-hal yang hard skill, Hard tapi skill tetapi soft juga skill soft mereka skill. terasah juga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan, komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami. Dan juga kita masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan para inovator hebat, setiap harinya dengan inovasi-inovasi terbaru. Sampai jumpa dan salam Inovasi. inovasi.